Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, di hari ke-15 daripada bulan Ramadan, kita semua masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beriktikaf di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita sambil kita menunggu masuknya waktu berbuka, bersama-sama kita duduk mendengarkan wejangan-wejangan ilmu-ilmu yang insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang insyaallah dapat menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terpenting para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita datang ke masjid, baik mau mengerjakan sholat 5 waktu atau mengerjakan sholat tarawih atau mau menghadiri pengajian, jangan lupa niat iktikaf. Ya, jangan lupa untuk niat iktikaf. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Karena orang kalau dia niat iktikaf, duduknya seperti ini, setiap detiknya bernilai pahala. Duduknya itu bernilai pahala daripada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang mengerjakan ibadah iktikaf. Tapi kalau misalnya duduk di masjid tidak ada niat iktikaf, maka duduknya sama seperti duduk ada di rumah. Karena tidak ada niat untuk iktikaf. Jadi kalau bisa jangan sampai lupa setiap kali masuk ke dalam masjid, walaupun cuma sebentar di dalam masjid, niatkan untuk niat iktikaf. Nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, atau dengan bahasa Indonesia, saya berniat iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pada sore hari ini kita akan membahas yang berkenaan daripada ruhnya sholat. Sholat itu ada ruh. Sholat itu ada apa? Ada ruh. Manusia itu kalau tidak ada ruhnya namanya mayit. Dalam arti tidak ada manfaatnya sama sekali. Diminta tolong, orang kalau sudah meninggal diminta tolong, kira-kira bisa nolong apa enggak ini? Ada orang sudah tidak ada rohnya, diminta tolong ngambilkan tisu misalnya, kira-kira ngambilkan tisu apa mboten niku? Mboten, karena sudah tidak ada rohnya. Yang namanya roh itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam jasad seseorang. Maka begitu juga para jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga yang namanya roh di dalam sholat. Apa itu rohnya sholat? Rohnya sholat adalah khusyuk. Rohnya sholat adalah apa? Khusyuk. Orang kalau dia sholat, sholatnya tidak ada khusyuk, itu seperti manusia yang tidak ada rohnya. Tapi kalau orang ketika mengerjakan sholat dia dalam keadaan khusyuk, maka itu pertanda sholatnya itu sempurna. Gerakannya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, iktidalnya benar, bacaan-bacaannya benar, plus khusyuk ketika mengerjakan itu semua, maka sholatnya itu akan menjadi berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu, yang namanya sholat niku adalah yang menjadikan hidup kita berkah apa tidak? Orang kalau kepengen hidupnya berkah, sholatnya diperbaiki.
Orang kalau kepingin usianya berkah, sholatnya diperbaiki. Orang kalau kepingin punya anak-anak yang soleh solehah, maka orang tuanya kalau ngerjakan sholat kudu yang benar. Karena yang namanya sholat niku yang jadikan hidupnya kula jenengan niku berkualitas berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan rohnya sholat, inti di dalam sholat itu yaitu adalah khusyuk. Ketika sholat fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan, inna lis-sholati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan. Imam Ghazali itu beliau menjelaskan bahwasanya orang kalau mengerjakan sholat, yang namanya sholat itu ada gerakan-gerakan yang zahir, ada juga yang namanya hakikat batin. Orang itu kalau mengerjakan sholat itu ada gerakan-gerakan yang zahir, ada juga yang namanya hakikat yang batin. Coba diperhatikan, ini perkara penting. Kata Imam Ghazali, orang kalau sholat dua-duanya dikerjakan maka sholatnya sempurna. Tapi kalau misalnya orang ngerjakan sholat yang dikerjakan cuma gerakan zahirnya saja, tapi hakikat batinnya tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sempurna. Maka sholatnya tidak nopo? Tidak sempurna. Lah, nopo niku gerakan zahir, nopo niku hakikat batin. Yang kalau dua-dua dikerjakan bakal sempurna sholatnya di hadapan Allah Ta'ala. Imam Ghazali beliau jelaskan, yang dimaksud dengan gerakan zahir itu maksudnya adalah orang ketika sholat gerakan-gerakan zahir badannya, baik bacaan-bacaannya, baik takbiratul ihramnya, baik berdirinya di dalam sholat, baik iktidal, rukuk, sujud dan duduk, niku adalah zahirnya sholat. Jadi nyuwun sewu, orang kalau sholat Pak, maka gerakan zahir ini harus benar semuanya, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bacaannya juga yang benar. Kadangkala nyuwun sewu, zaman sekarang kadangkala orang ketika sholat baca Al-Fatihah tidak benar, mungkin panjang pendeknya tidak diperhatikan. Niku kinten-kinten kathah napa mboten niku? Kathah napa mboten niku? Kathah orang seperti itu. Makanya kadangkala dia ahli sholat tapi ternyata sholatnya niku tidak jadikan berkah hidupnya. Kenapa sebabnya? Tata cara yang dia kerjakan tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dengan gerakan zahir niku maksudnya adalah bacaan-bacaannya, kemudian berdirinya ketika baca Al-Fatihah tegak, kemudian rukuknya sempurna, iktidalnya sempurna, sujudnya sempurna, duduknya juga sempurna. Itu semua adalah gerakannya sholat yang zahir. Ini harus dikerjakan dengan cara yang benar. Ini yang pertama. Ini namanya gerakan sholat yang zahir. Kemudian kata Imam Ghazali, ada juga yang namanya hakikatnya sholat. Yang kedua adalah hakikatnya sholat, batinnya sholat. Apa itu? Ketika mengerjakan sholat itu semua, dia kerjakan dalam keadaan khusyuk, dia kerjakan dalam keadaan ikhlas, dia kerjakan karena Allah Ta'ala, bukan karena orang lain. Nyuwun sewu, orang kalau riak niku boleh napa mboten? Orang kalau riak boleh napa mboten Bu? Sholatnya itu karena kepengin dilihat sama orang, ke masjid istiqomah 5 waktu supaya dicap niki tiang masya Allah, niki tiang soleh napa tiang solehah, niku boleh napa mboten niku? Mboten. Nyuwun sewu, niku dikatakan orang niku kalau ngerjakan ibadah dalam keadaan riya, bukan karena Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika di hari kiamat, ketika di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab satu persatu daripada amal perbuatannya, ternyata didapatkan ada ibadah yang riya, maka Allah berkata kepada dia, kamu yang mengerjakan ibadah riya, kamu sholat karena sebab fulan, kamu sholat karena ingin pujian daripada fulan, disebut namanya sama Allah Ta'ala. Sekarang minta pahala sama fulan, minta kamu pahala kepada fulan yang kamu riak sholat karena sebab dia. Iya, Allah marah.
Orang kalau sholat dalam keadaan riya, Allah apa? Allah marah. Jadi hakikatnya sholat niku khusyuk, ikhlas, boten riya, kemudian juga tadabbur, hudurul qalb, hatinya hadir. Nyuwun sewu, niki kathah, niki bukan cuma panjenengan, kula juga sami mawon niki. Kula jenengan sedaya niku kadangkala kalau sholat ngobrol napa mboten? Ngobrol napa mboten? Kula jenengan kalau pas sholat niki ngobrol napa mboten kadangkala? Nyuwun sewu, nek ngobrol sama di samping ya diseplak dari belakang niki. Tapi ngobrol sama siapa ini? Ngobrol sama siapa ini? Kadang-kala kula jenengan kalau sholat niki ngobrol sama diri sendiri. Lisannya baca Al-Fatihah, baca doa zikirnya ruku, bacaannya ruku, sujud. Tapi kadang-kala napa niki? Ngobrol dengan diri napa? Niki nggih napa mboten niki? Tanya dewi, jawab dewi ini. Iya. Hati kita tanya, hati kita jawab dewi. Ngobrol dalam hati, pikirannya belayang kemana-mana. Badannya ada di masjid, tapi pikirannya ada di pasar. Kathah napa mboten niku? Kathah zaman sak menika. Lah, itu yang namanya orang kalau sholat hatinya hadir, itu termasuk hakikatnya sholat. Jadi Pak, Bu, kalau orang kepingin sholatnya sempurna, maka dohir perbuatan sholatnya, gerak-geriknya, kemudian bacaan-bacaannya dikerjakan dengan benar. Kemudian yang kedua, hakikatnya sholat khusyuk, tadabbur, hadirnya hati juga dia kerjakan, maka sholatnya akan sempurna. Maka sholatnya bakal apa? Bakal sempurna. Imam Ghazali niku ngasih perumpamaan. Orang nek sholat boten khusyuk. Orang kalau tidak sholat tidak khusyuk. Tadi saya mau tanya, khusyuk itu apanya sholat nih? Khusyuk niku apanya sholat? Rohnya sholat. Khusyuk itu adalah rohnya sholat. Kata Imam Ghazali, orang kalau ngerjakan sholat, gerakannya benar misalnya, bacaannya benar, kemudian sunnah-sunnahnya dikerjakan, tapi nyuwun sewu boten khusyuk. Tapi nyuwun sewu boten apa? Boten khusyuk. Niku katanya Imam Ghazali itu seperti seorang rakyat yang datang kepada rajanya, kemudian ngasih hadiah kepada raja wanita yang cantik jelita. Wanita yang cantik apa? Jelita. Tapi tidak ada rohnya. Tapi tidak ada apa? Berarti apa nih? Apa nih? Mayit. Orang kalau ngerjakan sholat kata Imam Ghazali, gerakannya benar, bacaannya benar, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, tapi rohnya sholat tidak dikerjakan. Itu sama seperti orang yang ngasih hadiah kepada raja seorang wanita cantik jelita, tapi nopo tidak ada rohnya. Niku namanya kuntilanak niku. Cantiknya luar biasa, tapi nopo boten wonten rohnya niku. Mayit. Iya, niku kata Imam Ghazali seperti itu. Begitu juga nyuwun sewu. Imam Ghazali juga mengatakan, orang kalau misalnya ngerjakan sholat, rohnya sholat dikerjakan, berarti wonten apa nih? Wonten apa nih? Rohnya sholat dikerjakan, berarti sholatnya apa nih? Khusyuk. Tapi nyuwun sewu, gerakannya tidak benar. Gerakannya apa? Tidak benar. Napa bacaan Fatihahnya tidak benar. Bacaan tasyahudnya tidak benar. Tapi rohnya sholat ada, khusyuk. Tapi dia tidak belajar ilmu fikih, akhirnya sholatnya amburadul. Tapi hati ini apa nih? Saya mau tanya, niki saya napa mboten niki? Saya napa mboten niki? Khusyuk, tapi sholatnya gerakannya amburadul. Saya napa mboten niki? Mboten. Kata Imam Ghazali, niki seperti seorang rakyat datang kepada raja, ngasih hadiah kepada raja wanita yang cantik jelita, ada rohnya, bukan tidak ada rohnya. Tapi nyuwun sewu, sikilnya ucul satu ini, sikilnya buntung satu ini, atau tangannya buntung satu ini, atau wanita cantik jelita apa niki? Matanya apa niki? Ucul satu matanya. Iya. Saya mau tanya, tadi yang pertama ngasih hadiah sama raja wanita cantik tidak ada rohnya, raja marah napa mboten? Raja marah napa mboten? Nek raja merintahkan al-gojo untuk ini orang dihukum mati, pantas napa mboten?
pantas. Orang yang kedua ngasih sama raja wanita cantik, ada rohnya, tapi napa? Untung. Raja marah napa mboten niki? Marah, dihukum mati pantas napa mboten? Pantas. Kata Imam Ghazali, ini perumpamaan orang kalau ngerjakan sholat seperti ini. Orang nek sholat gerakannya bener, bacaannya bener, ndak ada khusyuk, itu seperti orang yang pertama tadi ngasih hadiah raja wanita cantik tapi mboten wonten apa? Roh. Iya, raja bakal marah. Begitu juga kalau ada orang ngerjakan sholat khusyuk, ikhlas, tapi nyuwun sewu gerakannya amburadul, bacaannya amburadul, itu seperti orang ngasih hadiah kepada raja wanita cantik jelita tapi nopo putung kakinya ucul satu. Raja marah, Allah juga marah kepada orang seperti itu. Yang sempurna ngerjakan sholat, gerakannya bener, bacaannya bener, kemudian hatinya nopo? Hatinya khusyuk, niki sempurna. Nyuwun sewu, niku di dalam Al-Quran Pak, di dalam Al-Quran Bu, Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Gusti Allah taala niku dawuh, yang namanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, yang namanya sholat niku kata nih Gusti Allah taala saged mencegah kula jenengan dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Orang kalau ngerjakan sholat niku Al-Quran yang mengatakan sholat niku bakal menjadikan orang itu mencegah diri daripada perbuatan maksiat. Tapi nyuwun sewu, kathah napa mboten sholat istiqomah, maksiat juga istiqomah. Kathah napa mboten niki? Sholat istiqomah, maksiat juga napa? Istiqomah. Bahkan nyuwun sewu, wonten setunggal tiang mau berzina, tapi dia baru sadar, oh belum sholat isya. Sholat isya, baru sholat isya zina. Niku wonten orang seperti itu. Iya. Loh, padahal dawuh niku Gusti Allah taala, sholat niku saged napa niku? Mencegah perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Loh, kenapa kok sholat di zaman sekarang tidak mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar? Niku sholatnya niku perlu dikoreksi. Mungkin dohirnya sholat gerak-geriknya salah, atau mungkin bacaannya ada yang salah, atau mungkin kalau sudah benar itu semua, mungkin yang bermasalah apa nih? Hatinya boten khusyuk, napa boten ikhlas, napa boten hadir hatinya. Lah, orang kalau sholatnya sempurna, sholat bakal mencegah daripada perbuatan keji, dan sholat bakal mencegah daripada perbuatan mungkar. Cuma pertanyaannya satu, saya mau tanya, kinten-kinten khusyuk niku gampang napa repot? Khusyuk niku gampang napa repot? Jangan sangka yang ngomong niki sudah khusyuk sami mawon. Kula jenengan niki khusyuk niku gampang napa sulit? Gampang napa abot? Khusyuk niku perkara yang berat. Subhanallah. Orang itu sampai ke derajat khusyuk niku luar biasa. Bahkan dikatakan tiang soleh yang derajatnya paling rendah. Derajat yang paling rendah yang dimiliki sama orang soleh niku napa? Ngerjakan sholat 2 rakaat dari awal sampai akhir khusyuk. Niku derajatnya tiang soleh yang paling rendah. 2 rakaat dari takbiratul ihram sampai salam dalam keadaan apa? Khusyuk. Niku derajat orang soleh yang paling rendah. Abotnya luar biasa. Nggih napa mboten niki? Cuma nyuwun sewu, Imam Ghazali ngasih resep. Imam Ghazali ngasih napa? Resep. Niki kalau resep jenengan istiqomah kerjakan, nanti insya Allah sebelum jenengan meninggal dunia, Allah bakal ngasih taufik dari sholat awal sampai akhir semuanya khusyuk. Kinten-kinten kepengen tahu napa mboten? Niki resepnya Imam Ghazali supaya khusyuk di dalam sholat. Pengen tahu napa mboten? Nah kira-kira kalau nanti sudah tahu diamalkan napa mboten? Nah niki kebanyakan kepengen tapi tidak ngamalkan. Nggih, kepengen tapi napa? Mboten ngamalkan. Tapi mugi-mugi saged diamalkan niki. Imam Ghazali beliau dawuh, orang kalau misalnya sulit untuk mendapatkan khusyuknya sholat,
dari takbiratul ihram sampai salam sulit untuk dalam mendapatkan khusyuk di dalam salatnya, maka kata Imam Ghazali, usahakan 3 tempat dia khusyuk. Kalau di 3 tempat ini khusyuk, dia istiqomahkan, dia lazimkan, dia terus menerus kerjakan di 3 tempat ini dia khusyuk, nanti insya Allah bakal dikasih taufik sama Allah Ta'ala sakit khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam. Mungkin sedaya nanti bakal diparingi taufik kalian Gusti Allah Ta'ala. Napa niku 3 tempat? Yang pertama, iki dawuhnya Imam Ghazali, ketika membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini doa napa nih? Doa iftitah. Ketika jenengan baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, itu usahakan khusyuk ketika itu. Lo artinya apa niku? Niku artinya inni wajjahtu wajhiya lilladzi, ya Allah, saya menghadapkan wajahku ini hanya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit bumi sinten niku? Allah Ta'ala. Saya hadapkan wajahku ini ya Allah hanya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Gusti Allah Ta'ala. Tempat ini khusyuk diusahakan ketika baca ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, ketika membaca surat Al-Fatihah tepatnya pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau saya menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah saya meminta pertolongan. Usahakan khusyuk ketika itu. Usahakan betul-betul minta kepada Allah Ta'ala. Iya, ini tempat yang kedua. Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang kedua apa? Yang kedua apa niki? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang kedua. Yang terakhir kata Imam Ghazali, ketika tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, tepatnya ketika dia sedang membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, usahakan khusyuk ketika itu. Kalau tidak bisa dari at-tahiyat, ketika awal at-tahiyat khusyuk tidak bisa, usahakan ketika salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, usahakan khusyuk. Kata Imam Ghazali, kalau 3 tempat ini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian yang ketiga assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, kalau 3 tempat ini sudah istiqomah khusyuk, nanti bakal Gusti Allah Ta'ala paringi kula jenengan taufik saged napa niku, dari takbiratul ihram sampai akhir salat yaitu salam, dalam keadaan khusyuk, salatnya sempurna. Mugi-mugi saged diparingi khusyuknya salat ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Berapa menit ini Pak? Masih 6 menit. Terakhir bagi orang-orang yang sulit untuk khusyuk. Iya, nyuwun sewu, padahal khusyuk niku kan rohnya salat. Kalau kepingin kula jenengan niku dapat jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan apa? Jaminan salatnya bakal diterima sama Allah Ta'ala. Iya, kalau kepingin kula jenengan niku dapat jaminan dari Kanjeng Nabi salatnya diterima sama Allah Ta'ala, napa niku? Salatul jamaah. Salatnya dalam keadaan berjamaah. Orang kalau salat sendiri, orang kalau salat napa? Sendiri, niku yang diterima sama Allah yang ada khusyuknya. Kalau misalnya khusyuknya ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, bar takbiratul ihram sampai salam tidak khusyuk, berarti yang diterima cuma apa nih? Takbiratul ihram. Lah orang nih takbiratul ihram mawon sah napa mboten nih? Ya bubar niku salat macam apa nih? Orang kalau salat sendirian nih, salat berjamaah, niku yang diterima sama Allah yang ada khusyuknya.
Kalau khusyuknya cuma surat Al-Fatihah, berarti yang diterima sama Allah cuma surat Al-Fatihah. Niku kalau sholat sendiri. Tapi nyuwun sewu, tapi kalau ngerjakan sholat berjamaah, niku wonten jaminan sholat bakal diterima sama Allah Ta'ala. Niki diantara fadilahnya berjamaah. Niku bagaimana dikatakan di dalam suatu riwayat, Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan orang niku ketika di dalam berjamaah, Gusti Allah niku ngelihat imam. Yang dilihat pertama kali sama Allah Ta'ala sinten? Imam. Nek imamnya khusyuk, makmumnya ndak ada yang khusyuk misalnya, maka semua sak masjid diterima berkat imamnya napa? Walaupun makmumnya napa? Ndak ada yang khusyuk. Delalah dilihat sama Allah Ta'ala, imamnya mboten khusyuk. Imamnya baca surat Al-Fatihah, tapi pikirannya di pasar. Iya. Ada napa mboten? Yang jawab ya yang jadi imam ini. Iya, sering. Iya, kadang-kadang ndak khusyuk jadi imam. Lah ketika Allah lihat imamnya, ternyata imamnya tidak khusyuk, Allah ngelihat orang-orang yang di shaf keberapa ini? Shaf pertama. Dilihat sama Allah Ta'ala, ada yang khusyuk enggak ini? Dilihat belakangnya imam persis, oh enggak khusyuk. Shaf pertama sampingnya, oh enggak ada yang khusyuk. Delalah satu shaf pertama enggak ada yang khusyuk. Allah ngelihat shaf yang kedua. Kalau shaf kedua ada satu orang yang khusyuk, maka semua sak masjid walaupun imamnya tidak khusyuk diterima sholatnya sama Allah berkat shaf kedua ada orang yang khusyuk. Delalah shaf kedua tidak khusyuk, Allah melihat shaf keberapa ini? 3. Shaf ketiga tidak ada yang khusyuk, Allah melihat shaf keempat. Dilihat sama Allah Ta'ala shaf keempat tidak ada yang khusyuk. Singkat cerita sak masjid tidak ada yang khusyuk. Niki namanya bukan sholat berjamaah, tidak khusyuk berjamaah namanya ini. Iya. Ternyata dilihat sama Allah sak masjid napa? Tidak ada yang khusyuk. Iya. Maka ketika itu diterima napa mboten? Allah nerima sholatnya semuanya berkat napa? Berkat berjamaah. Berkat berjamaah semua sholatnya dia napa? Diterima sama Allah Ta'ala. Walaupun sak masjid napa nih? Tidak ada yang khusyuk. Imamnya tidak khusyuk, muadzinnya tidak khusyuk. Iya. Shaf pertama tidak khusyuk, 2, 3, 4 sampai akhir tidak ada yang khusyuk sama sekali. Semuanya diterima berkat berjamaah. Luar biasa. Niki jamaah. Makanya kula jenengan model-model kula jenengan sedaya yang sulit untuk khusyuk di dalam sholat, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Mugi-mugi berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sarang-sarang sampun adzan nggih. Sarang-sarang dibatalkan kemudian baca doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim.